Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba syiyama rahmatan lil muqinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi yu'adzibu bil mihani tahriban lisha'imin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena dengan izin Allah jualah pada pagi yang indah dan cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka ta'lim yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini Allah memberikan syukuran rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. 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 Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kalau dengar ceramah saya persilakan duduknya santai-santai aja, ya Pak. Ya, yang sendaran silakan, yang kakinya jalan-jalan boleh, kan gitu. Yang mau tiduran juga nggak apa-apa. Yang penting kupingnya mau dengerin, kan itu. Kalau Bapak Ibu dengerin ceramah duduknya merasa dipaksakan, nanti ujung-ujungnya nggak enak, ya Pak. Ya Pak Haji, kenapa? Boleh cengangah, matanya merem. Jika saya ngomong sendirian di sini, perlu kita sama mengetahui bahwa Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama umurnya itu kagak pernah muak walaupun malamnya begadang. Saya nggak, Kalau Bapak suka baca kitab Rawi, wa mataslan fi masjid zaman zamani. Rasulullah selama umurnya kagak pernah muak walaupun malamnya begadang. Begadang Nabi nggak baik Pak. Pak, waktu begadang Nabi sholat malam. Sampai dikatakan kakinya bengkak-bengkak karena kebanyakan sholat. Nah kalau bapak-bapak kakinya bengkak apa ya Pak? Kebanyakan sholat Pak? Nah, jalan dulu ya kan. Nabi kagak pernah nguap walaupun malamnya begadang. Kenapa? Karena nguap itu datangnya dari setan. Lain dengan ngantuk. Ngantuk itu satu nikmat dari Allah. Obat yang paling mujarab buat orang ngantuk apa Pak? Tidur. Inna likulli da'in dawa'ul wada'ul antuki jitakun tuh. Anak santri bilang gitu. Segala sesuatu itu ada obatnya. Obatnya ngantuk apa ya? Jitak palanya. Pasti melotot matanya, ya kan? Nah karena ngantuk nikmat dari Allah, kalau nguap itu datangnya dari setan. Setan asalnya dari api. Api takut sama air. Nah kalau yang nguap-nguap tuh ngantuk, ya nguap itu. Nah silakan ambil air dulu. Ambil air dulu biar segar ya Pak ya. Jadi silakan duduknya santai-santai aja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kita flashback ke belakang. Kemarin kita sudah sampaikan Jumat itu, yaitu kita ini orang-orang yang beriman. Karena surat Al-Baqarah 183, saya yakin Bapak udah pada hafal semua. Karena jadwal imsak itu pertama Al-Baqarah 183 itu pasti tertulis itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas saya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menerangkan ada tiga hal, kembali kita ulas, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, orang yang beriman, ayat ini Al-Baqarah 183, orang beriman. Yang kedua, saum, diperintahkan saum agar kita orang bertakwa. Ayat 3. Jadi Al-Baqarah 183 ini menerangkan, hai orang-orang yang beriman. Kita ini orang-orang beriman. Kita ini orang-orang beriman dipanggil untuk sholat subuh, untuk saum, ya kan? Itu diperintahkan. Kenapa? Kata Nabi memang iman itu waliyanfus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Alhamdulillah mungkin sekarang ini jamaahnya banyak lagi naik imannya kan gitu. Tapi walau besok subuh besok banyak makan sahur kali ngantuk gitu kan. Nah, jadi iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apa itu iman?
Al-qaulu bil lisan wa tasdiq bil janan wal amal bil arkan. Itu iman. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan dalam hati, diamalkan dengan tingkah laku perbuatan. Itu ciri khas orang yang beriman. Nah, kita yang dipanggil itu pada pagi hari ini, coba hari ini. Nah, sekarang kalau ada orang ngomongnya A, kelakuannya B. Jangan main judi, malah dia bandar togel. Jangan minum minuman keras, malah dia mabok-mabokan. Itu orang munafik. Di dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ditempatkan di keraknya api neraka, walan tajida lahum nasira. Tidak akan ada seorang pun yang dapat menolongnya. Nah tadi Pak, kalau orang beriman cirinya tadi 3, orang munafik juga cirinya 3. Yang pertama, orang munafik kalau dia ngomong pasti bohong. Kalau dia berbicara pasti dusta. Kepalanya pusing kalau sehari dia kagak ngomong bohong. Itu orang munafik. Ciri asal munafik bohong kalau ngomong. Yang kedua, kalau dia berjanji ingkar berjanjinya. Pak Ustaz, ntar saya buka puasa ke rumah ya, bawa ayam bakar kan ya. Masya Allah, 2 minggu gak datang-datang. Nah, hati-hati itu orang munafik. Yang ketiga, kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau nih Pak kasih pengurus masjid 3 juta, dikasih 1 juta. Nah, orang yang semacam ini kata Allah ditempatkan di keraknya api neraka, walan tajidalahu nasiro. Tidak akan ada seorang pun yang dapat menolongnya. Nah, ini Pak. Saya Pak sebulan sekali kan ceramah di komplek BTS Pak. Kemarin ada seminggu lalu kan. Sebulan sekali ceramah di komplek BTS sampai BTS pada nangis Pak. BTS-nya nangis. Sampai panitia pengurusnya bilang, aduh Pak Ustaz, coba jangan sebulan sekali ceramah di sini, seminggu sekali ceramah di sini, pasti BTS sepi. Saya bilang jangan begitu Pak, kasihan nasabah. Ntar kasihan dia menanam modal di mana? Saya nggak bilang sampai itu BTS betulnya gede-gede masuk neraka, enggak. Tapi saya bilang nanti ada WTS masuk ke dalam surga. Mungkin Bapak pernah dengar kan berita di surga. Kadang-kadang cuma kasih minum mancing aja masuk surga. Nah, akhirnya ada WTS masuk ke dalam surga. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu para alim ulama di surga, nggak aneh. Bapak ibu ketemu para pengurus masjid musola di surga, nggak aneh. Tapi nanti bapak ketemu WTS di surga bingung. Ya kan calon kartu itu kan mau di surga ya kan. Begitu dalam surga dia bingung ada WTS. Dia tanya, tante, non, ojo, apa Allah kakak suara wesan nih? Kok tante bisa ada di surga sih? Iya Pak RT. Siapa yang gak kenal saya waktu di dunia dulu? Termasuk Bapak juga kan langganan. Nah ini bisa gak saya bawa dia ke arah iman? Inilah iman. Al-qaulu bil lisan wa tasdiq bil janan wal amal bil arkan. Itu iman. Jadi iman kita ini dipanggil untuk apa? Saum, puasa. Kenapa kita hebatnya puasa? Kenapa Ramadan didatangkan setiap tahunnya kepada kita? Kenapa diwajibkan setiap tahunnya kepada kita? Karena kita ini manusia. Manusia berfungsi antara hewan dan malaikat ini agarlah dapat mengintrospeksi diri, agarlah dapat melihat-lihat diri. Apakah diri kita sudah benar berfungsi dan bermartabat seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Ramadan didatangkan setiap tahun kepada kita. Ya, nah, jadi kita orang beriman diperintahkan saum agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu kalimat Al-Baqarah 183. Sekarang untuk mendapatkan predikat takwa ini, Rasulullah di bulan Ramadan ini menggelar forum ibadah. Untuk mendapatkan titel Al-Muttaqun di Al-Baqarah 183, Rasulullah di bulan Ramadan menggelar forum ibadah. Apa forum ibadah? Yang pertama talil Quran, tingkatkan frekuensi membaca Quran. Karena hebatnya begitu di bulan Ramadan mungkin selama 11 bulan kita sibuk ngurusin anak, ngurusin bini, ngurusin kerjaan. Nah yang sebulan ini kita belajar. Yang bisa ngajarin, yang belum bisa, belajar. Walaupun an-in-un, ban-bin-bun, tan-tin-tun sama nilainya dengan tanda Al-Quran. 1 dikali 10 sampai 700 kali lipat. Ini hebatnya Al-Quran. Jadi Pak ya, nah oleh karena itu karena tadi saya bacakan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
di bulan Ramadan diturunnya kitab suci Al-Quran. Jadi tingkatkan frekuensi baca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, nawwirru manazilakum bibisolati wa qiraatil Quran. Hiasi rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nah, jadi Bapak sekalian, alhamdulillah kalau di sini kan udah dicantumkan nih. Makanya alhamdulillah pada banyak ada hafiznya lagi kan gitu anak kita di sini. Kalau tempat saya Pak yang menjadi sholat imam tarawih mendorong-dorong Pak. Kenapa? Karena nggak banyak hafalan. Hafalannya nggak gampang aja. Ini kan enggak. Pak hafal Al-Quran nggak banyak. Sholat tarawih di rumah. Jangan. Sholat tarawih berjamaah. Kalau imamnya bagus, kita kebagian bagus. Nah itu kan hebatnya. Kenapa? Karena sholat berjamaah seperti kita jual mangga borongan Pak. Jual mangga borongan dari Bekasi ke Jakarta. Itu kan yang bagus-bagus di atas. Yang bagus-bagus di atas, yang penyok, yang boyok, yang penting di bawah, tapi semua ikut dibawa ke Jakarta dijual. Itu kan borongan. Jadi kalau imamnya bagus, kita kebagian bagus. Nah oleh karena itu Pak, kalau kita muhasabah, mengintrospeksi diri, ternyata baca Al-Quran kita gak pernah naik. Aku aja Pak, insya Allah kalau saya enggak, ya enggak. Tempat saya pada kampung sana, bacaan Al-Quran gak pernah naik. Dari dulu bacanya apa Pak? Kuliah dan kulu terus. Maghrib bacanya kuliah dan kulu. Isya bacanya kuliah dan kulu. Begitu subuh, malaikat tebak-tebakan. Tit pasti kuliah dan kulu lagi katanya. Masalah. Gak maju-maju. Akhirnya Pak, yang didorong dari imam merebut. Mobil saya sana di kampung di desa masalah. Yang jadi imam yang biasa merebut. Akhirnya bacaannya biasa. Qul ya ayyuhal kafiruna bima ta'buduna wa la antum ma'buduna ma'bud wa la ana bidu ma'batum wa la antum ma'buduna ma'bud wa la ana bidu ma'batum wa la antum ma'buduna ma'bud wa la ana bidu ma'batum wa la antum ma'buduna ma'bud. Yang di belakang bilang lakum dinukum wa yadin. Dibaca lakum dinukum wa la dolin. Kagak maju-maju baca Quran. Ya, nanti bulan Ramadan ini tingkatkan frekuensi membaca Al-Quran kata Nabi. Yang pertama, yang kedua kata Nabi, banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Allah sangat senang kepada hamba yang banyak minta. Allah murka kepada hambanya kagak pernah meminta. Allahumma zod'ati bi kata Allah. Saya tergantung pada hambaku. Kalau diminta, saya kasih. Kalau nggak minta, saya nggak kasih. Untuk astajib lakum, minta pasti aku kabulkan. Nah, jadi di bulan Ramadan kita diperintahkan banyak-banyak berdoa. Ya, kalau berdoa yang biasa, ya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, cukup. Nggak perlu pakai komentar, ya Allah. Baru kemarin minta, sekarang minta lagi, kayaknya nggak enak nih. Habis gimana banyak urusan, nggak usah, minta aja. Allah senang kepada hambanya yang banyak minta. Ya, karena itu minta yang banyak, minimal buka puasa dan makan sahur. Perintah Nabi banyak-banyak berdoa. Itu yang kedua. Perintah Nabi yang ketiga, tingkatkan frekuensi amal sedekah jariyah. Alhamdulillah tadi udah lewat ya, pagi, terlalu lewat tadi kan? Ya terlalu lewat kayak. Lancar kan jalannya? Lancar. Gak ada visi dong kalau lancar ya. Masalah. Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan tingkatkan frekuensi amal sedekah jariyah. Kenapa Bapak sekalian? Ternyata begitu pentingnya amal sedekah jariyah ini. Bapak sekalian, dalam hal ini kita tentunya tahu bahwa kalau Nabi mengatakan kalau kamu sedekah, kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Ini kan kadang-kadang kita setahun yang lalu sedekah kita, infak kita masih diingetin. Itu merbot musola Masjid Darussalam. Kalau gua nggak bantu setahun yang lalu udah mati nih. Ditunjuk Pak merbot masjid ditunjuk. Lo kalau gua nggak bantu setahun yang lalu udah mati. Rasanya malu orang yang dikasih sedekah. Nah rasa malu itulah kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 260, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Wahai orang beriman, jangan engkau rusakkan nilai sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang. Hati-hati Pak. Kata Nabi gitu. Nah ini Pak tolongnya kasih pengurus masjid 2 juta kan gitu. Nabi bilang besok itu umumin Bapak sekalian. Kemarin alhamdulillah ada yang infak 2 juta rupiah. Yang nyumbang duduk di belakang, di siku sebelahnya. Itu yang nyumbang gue juga. Nah, belum dapat itu. Masih pengen disebut namanya, belum dapat pahala. Karena kata Nabi kalau tangan kanan memberi, kalau bisa tangan kiri nggak tahu. Jadi begitu hebatnya amal sedekah jariyah supaya. Oleh karena itu infak kita, karena dikatakan pernah Sayyidina Ali
Sayyidina Ali pernah mendengar Rasulullah pada waktu sholat zuhur. Sholat zuhur Rasulullah bersabda, bertanya, wahai para sahabatku, engkau keluarkanlah zakat infak sedekahmu untuk Baitul Mal. Sayyidina Ali waktu itu mendengar, pulang ke rumah, diambil 1 dinar buat Baitul Mal. Pada waktu sholat asar, pada sholat asar, Rasulullah masih menghimbau lagi, sahabatku, engkau keluarkanlah harta kamu untuk anak-anak yatim. Sayyidina Ali ambil lagi 1 dinar diberikan untuk anak yatim. Pada sholat maghrib, Rasulullah masih bersabda lagi, bertanya lagi, wahai sahabatku, engkau infakkanlah harta kamu buat orang-orang yang musafir, yang berjihad fisabilillah. Kemudian Sayyidina Ali pulang ke rumah, diambil lagi 1 dinar diberikan kepada berjihad fisabilillah. Pada waktu sholat isya, Rasulullah masih mengajak lagi, wahai sahabatku, engkau keluarkan hartamu untuk orang yang membutuhkannya. Pada waktu itu Sayyidina Ali pulang ke rumah, diambil lagi 1 dinar, jadi 4 dinar. Pada waktu ba'da sholat subuh, Rasulullah mengimbau lagi, wahai para sahabatku, engkau keluarkanlah harta kamu untuk orang-orang yang fakir miskin. Nah, kemudian Sayyidina Ali ambil lagi 1 dinar diberikan kepada fakir miskin. Jadi pada hari itu Sayyidina Ali mengeluarkan 5 dinar rupiah. Ternyata uang 5 dinar ini adalah uang belanja istrinya Fatimah di rumah. Seperti biasa Sayyidina Fatimah ambil uang itu tempatnya, loh kok nggak ada? Bilang, ada mana uang belanja hari ini? Kata Sayyidina Ali, saya berikan kepada yatim piatu, Baitul Mal, semuanya sampai 5 kali. Itu atas perintah Rasulullah. Atas perintah Rasulullah saya keluarkan itu. Tersenyum Sayyidina Fatimah. Tersenyum, uang belanja ini diambil oleh suaminya atas perintah Rasulullah. Karena yakin. Coba Pak, kalau istri kita gimana Pak? Duitnya uang belanja kita ambil, kira-kira gimana Pak? Ya manyun ya manyun. Nah ini enggak. Sayyidina Fatimah yakin pasti ada sesuatu yang luar biasa karena perintah Rasulullah. Nah pada hari itu Sayyidina Ali nggak punya uang, cari uang di pasar. Belum masuk ke dalam pasar, Sayyidina Ali ditawari onta. Ali sini, ada apa? Engkau beli onta saya. Berapa? 500 dinar Ali. Boh, kata Sayyidina Ali 500 dinar. Ini 5 dinar aja udah kagak ada di rumah. Nah, kemudian 100 dinar. Kemudian kata Sayyidina Ali 5 dinar aja di rumah nggak ada, apalagi 100 dinar. Nah, kemudian kata yang punya otak, engkau ambil aja dulu. Engkau ambil dulu, saya utangin. Nanti kalau sudah laku, bayar kepada saya. Nah, dituntut ontak-ontakan ini oleh Sayyidina Ali menuju pasar. Belum masuk dalam pasar, ada orang yang naksir ambil ontaknya Sayyidina Ali. Ali, kamu jual berapa ontak ini? 150 dinar. Wah, kagak ditanya lagi langsung bayar 150 dinar. Jadi untuk Sayyidina Ali hari itu berapa? 50. Utangnya 100, ya, untung 150 dinar jual. Karena gembiranya, karena senangnya, Sayyidina Ali buru-buru pulang, ingin kasih tahu kepada istri Sayyidina Fatimah bahwa untuk hari ini 150 dinar. Tapi belum sampai masuk ke rumahnya, Rasulullah berdiri depan pintu, depan masjid. Kemudian kata Nabi, wahai Ali, sini Ali. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya juga cerita apa kamu cerita Ali? Kata Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, kau saja Rasulullah. Apa yang kamu ceritakan? Mau diceritakan? Gini Ali, itu yang jual unta itu kepada kamu 100 dinar itu bukan manusia, itu malaikat. Dan yang membeli unta kamu Ali itu bukan saudagar, dia itu malaikat. Jadi untuk kamu hari ini 150 dinar. Hebatnya Rasulullah. Karena Rasulullah pernah bersabda, manja siapa keluarkan 1 diganti 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Nah jadi kalau kita keluarkan ikhlas, itulah jaminan dari Rasulullah SAW. Jadi tingkatkan frekuensi amal sedekah jariah di bulan Ramadan ini. Itu Pak ya. Jadi pertama tadi kita dipanggil orang beriman kita ini saum agar bertakwa, sarana dan dapat takwa tadi 3, yaitu tingkatkan frekuensi baca Quran, banyak berdoa, kemudian tingkatkan frekuensi amal sedekah jariah. Ya Pak ya, jangan pelit-pelit. Karena dalam satu hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah pernah bertamu ke rumah sahabatnya, kemudian sahabatnya ini istrinya senang kepada Rasulullah karena datang ke rumahnya, semua masakan dikeluarkan, yang kakak biasanya ada, senang karena tamunya Rasulullah, hidangan diberikan kepada Rasulullah.
Nah setelah makan, Rasulullah juga tahu memang dia orang dermawan, tapi masih ada perlu dapat pelajaran dari Rasulullah. Setelah makan, Rasulullah bilang lagi, satu lagi buat di rumah. Saking bilangnya, siang punya rumah kasih makanan. Nah kemudian kata Rasulullah, kamu lihat nanti setelah saya pulang, apa yang terjadi, apa yang terjadi saya di belakang saya. Ketika Rasulullah pulang dari rumah sahabatnya itu, keluar dari pintu, diikuti Pak oleh kalajengking, ular, binatang-binatang yang berbisa. Nah kemudian kata Rasulullah, itulah masih sedekah kamu yang belum kamu keluarkan, masih ada sedekah kamu yang belum kamu keluarkan. Ya oleh karena itu ternyata di rumah kita pun banyak binatang-binatang buas. Kalau kita nggak menginfakkan harta kita, dalam satu riwayat katakan dalam kubur kita nanti ada ular berkepala dua, botak masuk ke tubuh kita. Inilah harta kamu yang tidak kamu keluarkan selama kamu hidup. Nah, jadi begitu hebatnya masalah infak ini pada hartawan, bapak-bapak yang punya kelebihan rezeki dipakan untuk kepentingan masjid ini kan gitu. Minimal tuh kalau kita lihat nih, maaf ya Pak, karpet ini saya lihat, saya Ramadan ini hampir 20 masjid lewat, masuk 20 masjid. Maaf aja, baru sini saya lihat karpet ini jelek amat itu. Karena masjid Darussalam paling jelek Pak. Nah, mungkin di sini jemaahnya kayaknya nggak terpilih, artinya nggak terpanggil untuk infakkan hartanya. Besok hartanya makan, kalau kamu dipatok kalau ular yang berkepala botak, inilah harta kamu yang tidak kamu keluarkan setelah kamu hidup di dunia. Nah, jadi ini Pak rangkaian daripada kegiatan Ramadan. Ya oleh karena itu Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan masuk surga orang yang tidak punya rasa kasih dan sayang. Nah ini, jadi kasih sayang ini adalah rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu daripada yaitu kalimat-kalimat Allah Asmaul Husnanya Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Semua makhluk dikasih. Pemabuk, penjudi, pembina, pembunuh, semuanya dikasih. Tapi Ar-Rahim penyayang. Di dalam kitab Jalalain kami nyatakan semua makhluk disayang. Nah oleh karena itu diharapkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yaitu kasih sayangnya Allah yang dinamakan rahmatnya Allah. Jadi rahmat itu bersumber dari kata kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki 100 berbendaharaan rahmat. Dari 100 rahmat ini yang Allah miliki cuma satu yang diturunkan ke dunia. Satu rahmat diturunkan ke dunia. Yang 99 ditangguhkan untuk manusia nanti kalau dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah satu rahmat yang sekarang kita nikmati dari Allah. Begitu hebat itu cuma satu rahmat. Kalau Bapak lihat misalnya burung pagi-pagi ditinggalkan anaknya, pagi-pagi ditinggalkan anaknya, sarangnya tinggalin, pagi-pagi tinggal pulang siang hari bawa makanan, disuapin dengan paruhnya ke burung. Itu satu rahmat Allah yang diberikan kepada burung. Kita pernah lihat macan, harimau, ya, yang buas, yang kadang-kadang memakan binatang lain, mungkin juga gede mangsanya. Tapi satu ketika dia menjadi tengkuk anaknya, itu satu rahmat yang Allah berikan kepada hewan itu tadi. Ayam yang tiba-tiba sebenarnya menakut, tiba-tiba menjadi pemberani. Kenapa? Karena dia menjaga kita takut dipikir akan mengganggu anaknya. Itu satu rahmat yang diturunkan kepada hewan itu tadi. Ada orang tua yang kerja keras banting tulang agar dapat menyekolahkan anaknya, kemudian dengan ditambah puasa Senin Kemis sampai badannya kurus, yang penting anaknya lulus. Nah ketika anaknya di wisuda di universitasnya, bapak ibunya duduk di belakang menangis melihat anaknya wisuda. Itu satu rahmat yang Allah berikan kepada yang namanya manusia. Di dalam surat Al-Ahzab menyatakan kalau an'am ternyata manusia itu malah lebih puas daripada binatang. Manusia itu lebih jahat daripada binatang. Sehingga kita lihat ada nyonya muda, dia gugurkan kandungannya dibuang ke tempat sampah. Ada pembantu yang dianiaya oleh majikannya. Ada istrinya mengkhianati suaminya, suami juga mengkhianati istrinya. Ada masih terdengar rantapan di pihak orang-orang miskin di tetangga kita. Kenapa kasus-kasus ini terjadi? Ternyata satu rahmat yang Allah berikan kepada yang nama manusia diabaikan. Nah inilah rahmatnya Allah. Satu rahmatnya Allah. Dalam satu hadis dikatakan bahwa ada seorang hamba ditanya oleh Allah, wahai hamba, apakah engkau mau masuk dalam surgaku?
Siapa bilang mau ya Allah? Dengan sebab apa kamu mau masuk dalam surgaku? Dengan ibadahku ya Allah. Setelah dihitung-hitung, setelah ditimbang-timbang, ternyata ibadahnya selama 100 tahun belum cukup membayar satu nikmat mata yang Allah berikan selama dia hidup di dunia. Tersungkur siapa ini? Dengan apa ya Allah? Saya masuk ke dalam surgamu dengan rahmatku, kata Allah. Nah, di sini kemudian hasil keputusan mahkamah Allah, si hamba dikatakan malaikat seret dia, masukkan ke dalam siksa api neraka. Diseret si hamba ini oleh malaikat, mau dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Di perjalanan yang ketiga, sepertiga perjalanan yang pertama, siapa bilang malaikat tolong berhenti sebentar. Begitu berhenti, Allah menegur, hai hambaku, kenapa kau berhenti? Saya berhenti Allah, karena ada ayat menyatakan innallaha ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Saya mohon ampunanmu ya Allah. Kata Allah nggak bisa, ini bukan alam dunia, ini alam akhirat. Malaikat seret ya, masukkan ke dalam siksa api neraka. Diseret lagi siapa ini? Sepertiga perjalanan yang kedua, siapa bilang lagi, malaikat tolong berhenti sebentar. Begitu berhenti, Allah menegur lagi, hai hambaku, kenapa kau berhenti? Hamba berhenti Allah, karena ada ayat menyatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ditempatkan di keraknya api neraka, walan tajidalahu nasira. Tidak akan ada seorang pun yang dapat menolongnya. Saya mohon pertolonganmu ya Allah. Jadi sahabat sekarang minta pertolongan Allah. Kata Allah nggak bisa. Ini bukan alam dunia, ini alam akhirat. Malaikat seret dia, masukkan ke dalam siksa api neraka. Diseret lagi siapa ini oleh malaikat. Sepertiga yang terakhir, di mana gemuruhnya api neraka telah terdengar, gejolaknya api neraka telah memecahkan gendang telinganya siapa. Siapa bilang lagi malaikat, tolong berhenti sebentar. Begitu berhenti, Allah menegur lagi, hai hambaku, kenapa kau berhenti? Hamba berhenti Allah, karena ada ayat menyatakan la ta'yasu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Saya minta rahmatmu ya Allah. Siapa minta pertolongan nggak dikasih, juga Al-Ghafur Rahimnya Allah nggak dikasih. Sekarang dia minta rahmatnya Allah. Nah, karena si hamba minta rahmatnya Allah, Allah tersenyum. Kenapa? Karena Allah tadi memiliki 100 perbendaharaan rahmat. 100 rahmat diturunkan ke dunia, satu yang 99 menyelamatkan manusia kalau dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Ya Pak, akhirnya kata Allah, malaikat seret dia, pindahkan ke dalam surga. Nah ini, jadi begitu hebatnya siklus dari perjalanan Ramadan ini, karena kita juga menyadari sampai pakar-pakar Islam membagi Ramadan menjadi 3 bagian. Pertama yaitu rahmatnya Allah, yang kedua maghfirahnya Allah, yang ketiga itu minanar gitu. Nah itu serangkaian itu berapa kata Nabi, satu Ramadan sampai Ramadan itu adalah rahmatnya Allah. Nah kalau sekalian, jadi jelas bagi kita dalam rangka memenuhi kebutuhan kita pribadi, memenuhi juga apa yang diinginkan Allah, kita perintahkan, kita jalankan apa yang diperintahkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjalankan bertakwa. Saya ingatkan Pak, pernah dalam waktu itu menjelang Jokowi naik yang kedua kalinya itu ada muktamar nasional. Jadi muktamar nasional itu berbekal kita aja. Muktamar nasional ini semua para alim ulama, ya yang kelas nomor 1 dia panggil dari Jogja ke Jakarta, muktamar nasional. Nah karena ini pada kiai-kiai semua, para ulama-ulama semua, bukannya ustadznya, bukannya ustadz atau santri yang kelas-kelas rendah, bukan. Ini kiai-kiai semua dari Jogja datang ke Jakarta. Nah karena merasa dia semuanya orang berilmu, ini semua organisasi Islam, ya PSS datang, ya Nahdlatul Ulama datang, Muhammadiyah datang, Hizbut Tahrir datang, orang-orang Islam, tokoh-tokohnya datang dari Jogja menuju ke Jakarta. Karena merasa pintar semua, nggak ada pembentukan panitia, nggak ada ketuanya siapa atau siapa panitianya, nggak ada. Karena merasa semuanya jadi pintar semua. Akhirnya apa? Berangkat nembis dari Jogja ke Jakarta. Beres. Nembis kurang lebih 500-an para kiai dan santri. Itu dari semua ormas Islam. Nah kemudian sampai di kota Brebes. Nah istirahat di kota Brebes. Nah begitu sampai di kota Brebes, kota toleransi ya Pak ya, kota Brebes ya. Begitu sampai sana istirahat, kemudian sepakat kita makan dulu, apa sholat dulu, katakan gitu. Nah karena ini semuanya orang pintar semua,
Ya, kagak ada nih ketuanya, nggak ada apa. Kita makan dulu atau sholat dulu, jadi perbincangan besar dalam satu kelompok itu. Ternyata hasil dari omongan-omongan bukan hasil ketua, putus ketua, enggak. Jadi hasil musyawarahnya adalah kita makan dulu, dulu. Akhirnya makan, setelah makan selesai, nah itu nggak pakai ilmu fikihnya lagi. Kenapa? Karena udah pada pintar semua. Kan kalau sebenarnya kalau ada nasi, kalau dulu kita makan dulu, ada sholat dulu, makan dulu daripada sholat kan itu ilmu fikihnya kan gitu. Akhirnya kan dipelajari, kan jadi masalah. Akhirnya makan semuanya. Setelah makan, terdengar kumandang suara azan. Nah, setelah makan selesai, azan. Cuma pada datang ke masjid paling besar masuk itu. Nah, karena di situ, kalau tadi saya bilang kalau tempat saya bilang di sholat tarawih itu main dorong-dorongan, ini kan silakan semuanya ya tokoh alim ulamanya dari NU silakan kepada Muhammadiyah silakan kepada Persib silakan jadi imam sholat zuhur. Gak ada mau pak, dipersilakan, gak ada mau, semuanya karena merasa pintar, merasa hebat, gak ada mau jadi imam. Hebatnya apa? Kalau ada anak muda dari belakang maju, anak muda rambutnya gondrong, pakai kaos oblong, celananya dipahit pak, ikat kan, celananya dipahit, kalau bolong-bolong ya, dia di depan sini, itu kiai semua ulama udah pada mari tuh, yang tadi jemaah tadi, dia bilang apa? Luruskan saf, diluruskan baru semua luruskan saf. Jadi imam pak, dari imam tuh, bahasa asing kencang ya pak, ya sholat maghrib atau isya, Bismillahirrahmanirrahim, gitu, di sholat Jawa, yang di belakang bilang subhanallah. Kok ditambah kencang? Sana lagi bilang subhanallah, maksudnya cara lo jadi gitu maksudnya. Malah tambah kencang pak, 4 rakaat tunggal mungkin kagak ada tumaninahnya. Ikut semuanya, wah olahraga, ya kan? Setelah selesai, si imam ini berdiri, dipulang, ditingkatin, dalam catat tuh jamaah itu, kiai ulama semua, kan itu dalam catat semua pulang. Nah, akhirnya kan kiai-kiainya pada bingung nih, orang-orang kita semua. Akhirnya nanya, pengurus penjara seorang, pak itu tadi siapa itu anak muda yang jadi imam? Oh yang tadi itu mah bocah belum katanya. Itu mah bocah belum, dia tuh tukang parkir di sini katanya. Nah ini kan menggambarkan ternyata kalau kita kupas atau bahkan 24 bagaimana cara memilih pemimpin, akhirnya kita salah. Jadi kita cuma 4 menit dia jadi pemimpin, 5 tahun kita menderita. Itu menggambarkan demikian. 4 menit dia jadi pemimpin, jadi imam, akhirnya 5 tahun kita menderita. Nah inilah kalau Bapak bukan nanti surat Al-Baqarah 24 bagaimana cara memilih pemimpin. Itu mudah-mudahan ya buat patokan kita besok tahun 2024 kan terbaik. Ya Bapak sekalian, inilah setengah jam 45 menit sudah Bapak sekalian. Yang jelas supaya kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan, kita wiqayah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa kita telah melaksanakan Ramadan berpuluh-puluh menurut umur dan tingkatan iman kita masing-masing. Yakinkan bahwa semuanya itu sudah ada dalam catatan Allah Ahkamul Hakimin, yang insya Allah Ramadan tahun ini kita mendapatkan sejarah al-mutakun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin Allahumma bil Fatihah wa syadal Fatihah wa biqamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya fardilha ya kasifal ya man ya yarham wa ya fil bala ya Allah wa ya fil bala ya Rahman wa ya fil bala ya Rahim da'wahum bi asma'ikum wa tahiyyatuhum bi salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.